Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Semoga kabarnya baik semua dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan berbagi tentang satu materi mengapa banyak orang yang belum berhasil untuk melakukan sesuatu, atau banyak orang yang belum berhasil meraih apa yang dia cita-citakan, ya. Setidaknya ada 5 hal Bapak Ibu dan teman-teman yang itu menjadi kendala sampai saat ini kita belum berani untuk memulai apa yang kita inginkan, ya. Contohnya untuk memulai satu bisnis. Nah, ternyata ada false belief, ya, atau kesalahan-kesalahan yang memang ini tidak perlu ada dalam diri kita, ya. Nah, teman-teman semua, apa sih kepercayaan yang salah yang ada dalam diri kita? Setidaknya ada 5 false belief yang biasa kita temuin, ya. Mungkin juga bisa lebih, ya. Teman-teman dan Bapak bisa menambahkan di kolom komen, ya. False belief yang pertama adalah merasa tua, ya. Merasa sudah tidak mampu lagi mengerjakan sesuatu yang sebetulnya kita bisa, gitu, ya. Nah, di banyak seminar-seminar yang saya hadiri, saya ketemu dengan beberapa teman yang sudah senior di atas saya, dan mereka punya false belief yang ini. Oh, saya sudah pensiun, saya sudah terlalu tua, ya. Sehingga susah untuk memulai atau belajar sesuatu yang baru, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, jika Bapak Ibu, ya, ada kepercayaan seperti ini, sebetulnya ini hanya pola pikir saja, ya. Nah, kita tahu bagaimana cerita Kolonel Sanders, ya, yang membangun bisnis ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Beliau berusia lebih dari 60 tahun, ya. Setahu saya itu 63 tahun, gitu, ya. Kolonel Sanders ini itu bisa sukses membangun bisnisnya di usia 60-an, gitu, ya. Nah, bukan tidak mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah seusia pensiun, Bapak Ibu bisa sukses melakukan atau mengerjakan hal-hal yang Bapak Ibu sukai, gitu, ya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita selain Kolonel Sanders tadi, ya, untuk mencapai kesuksesannya di usia di atas 60 tahun, ya. Nah, kemudian false belief yang kedua adalah sebaliknya, ya, merasa muda, ya. Sehingga merasa muda ini cenderung menghabiskan waktu dengan foya-foya, bermain, ya. Kemudian menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masa depan, gitu, ya. Karena berapa? Karena merasa masih muda, gitu, ya. Merasa tidak ingin memberikan sesuatu yang berat-berat, gitu, ya. Sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan pekerjaan, ya, karena merasa masih muda tadi. Nah, teman-teman, usia masih muda justru adalah usia keemasan, di mana teman-teman bisa memulai sesuatu di usia yang masih muda ini. Dan sudah banyak contoh, ya, di Indonesia pun di usia yang muda mereka sudah banyak yang sukses, ya. Kalau dilihat dari segi penghasilannya, ya, bisa jutaan, puluhan, belasan, bahkan ratusan, ya. Bisa jadi dari bisnis online, digital marketing, atau trader, beli saham, dan lain-lain, ya. Nah, manfaatkanlah masa muda ini untuk melakukan hal-hal yang ada tujuannya dengan cita-cita yang teman-teman bangun, gitu, ya. Jadi usia yang muda bukan satu masalah, justru ini kesempatan emas, gitu, ya. False belief yang ketiga, yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ada dalam diri kita, adalah merasa gaptek, gitu. Sebetulnya gaptek ini tidak ada, ya. Yang ada itu hanya kita saja yang merasa gaptek, gitu, ya. Karena sesuatu itu bisa dipelajari, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan misalnya gadget, gitu, ya. Dan itu sangat bisa dipelajari. Nah, banyak yang di komunitas saya, ya, banyak mereka yang belum memulai bisnisnya itu karena saya kan gaptek, tidak tahu teknologi, gitu, ya. Kemudian tidak biasa dengan ini, tidak biasa dengan sosmed, tidak biasa dengan ini, itu, dan lain-lainnya. Nah, kalau ini ada di pemikiran Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa tidak ada orang yang gaptek, ya. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar sesuatu yang baru, gitu, ya. Nah, kalau teman-teman dan Bapak Ibu mau belajar, semuanya bisa, gitu, ya. Jadi pertanyaannya adalah bukan bisa dan tidak bisa, tapi mau dan tidak mau, gitu, ya. Nah, jangan sampai gaptek ini juga menjadi penghambat untuk Bapak Ibu dan teman-teman
mewujudkan yang selama ini diinginkan gitu ya. Terakhir adalah yang kelima, ini kepercayaan yang umum yang sering kita temui adalah tentang nasib atau takdir gitu ya. Banyak kita yang percaya bahwa takdirnya sudah ditentukan, nasib saya memang sudah ditentukan untuk menjadi ini, menjadi itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, ketahuilah bahwa takdir itu kan urusannya dengan Yang Maha Kuasa ya. Tapi kalau nasib itu kita bisa tentukan. Karena di dalam kepercayaan saya ya, itu ada firman yang menunjukkan bahwa kami tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, kecuali kaum itu sendiri. Ini adalah kaum ya. Jadi kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi masalah nasib jelek, nasib buruk, kemudian ada istilah balung sugih, balung kaya gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak ada ya. Walaupun dalam kenyataannya ada orang yang kaya, ada orang yang belum kaya gitu ya. Itu karena memang mereka melakukan hal-hal yang berbeda dengan kita ya. Kalau kita tahu orang-orang kaya di luaran itu, kalau kita ingin contoh, mereka itu melakukan hal-hal yang berbeda dengan kita yang belum kaya gitu ya. Artinya false belief yang kelima ini, yang ada istilah balung sugih, balung kaya ya, itu dalam anggapan saya itu tidak benar ya. Ketika kita mau berusaha dengan keras, tentang menyerah, kemudian belajar lagi dengan orang-orang yang sudah sukses, maka Bapak Ibu, hidup kita pun akan berubah ya, sesuai dengan janji tadi. Jika kamu mau merubah nasibmu, maka akan berubah gitu ya. Kami tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya gitu ya, dari kita dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman dari false belief yang ada tadi ya, yang 5 yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin lebih dari 5, nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa tambahkan di kolom komen. Nah, sekian Bapak Ibu dan teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sharekan video ini bisa menjadi pencerahan atau pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih, salam sukses luar biasa.